Shalom Alberta. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan. Merasakan sukacita Tuhan pagi hari ini, amin. Kalau merasakan kasih senyum dulu deh ke kanan kiri biar nggak tegang mukanya. Kan jadi cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Nah, gitu. Yuk, saya berikan waktu sebentar 1-2 menit untuk kita bersaat teduh. Mungkin ada yang belum sempat, yang baru hadir. Kita mau datang kepada Tuhan. Kalau mungkin tinggal beberapa hari lagi, minggu depan kita merayakan Jumat Agung, minggu depan Paskah. Mari kita mengingat akan karya salib Tuhan. Mari minta ampun atas kesalahan yang kita perbuat, biar Tuhan layakkan kita masuk ke hadirat-Nya yang kudus saat pagi hari ini. Nyatakan juga ucapan syukurmu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk pengorbananmu. Saat pagi hari ini aku dilayakkan untuk bisa masuk ke hadirat-Mu, untuk bisa bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Mari yang sudah siap memuji Tuhan, kita mau nyatakan pujian ini saat ku masuk ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau persembahan kami, pujian penyembahan kami ke hadapan-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Katakan kau layakkanku, kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
ku berikan bagimu Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan, Kau layak. Kau layakkanku menghampiri, Melihat tahta kemuliaan-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. katakan Kau layakkanku menghampiri. Segenap jemaat berdiri bersama. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh berkatan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi katakan oleh kuasa-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Beri kemuliaan untuk Tuhan Allah kita. Benar Tuhan, kami menjadi ciptaan yang baru sebab oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan, kami bisa masuk ke hadirat-Mu yang kudus.
Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, terima kasih untuk kesempatan kami boleh datang memuji, menyembah-Mu, bersekutu dengan-Mu ya Tuhan. Itu bukan karena kehebatan dan kuat gagah kami, itu hanya anugerah-Mu semata. Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang bekerja, beracara dari awal hingga akhirnya ibadah kami. Bila ada kuasa-kuasa jahat yang mengganggu ibadah kami mau hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus. Kami persilahkan hanya Roh-Mu saja ya Tuhan yang berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan 2 jam ke depan ke dalam tangan-Mu. Kami mau fokuskan pikiran, perasaan kami tertuju kepadamu Yesus. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, sekali lagi shalom. Sekarang kita kasih tos yuk, kasih semangat kita ke kanan kiri. Ya, semangatnya yang kenceng ya. Nah, seperti pemazmur katakan, alangkah indahnya bila kita umat Tuhan hidup rukun bersama, amin. Amin. Mari kita mau naikkan pujian ini, alangkah indahnya. Yuk semangat memuji Tuhan kita ya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Katakan Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Alangkah indahnya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama sebab apa? Yang memberikan kuasa untuk menang. Katakan Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Jemaat saja katakan Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Amin. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Sebab Dia Allah yang dahsyat. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Sekali lagi ya, Yesusku dahsyat, dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Sebab Dia terhebat. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Beri kemuliaan untuk Tuhan Allah kita. Amin. Masih semangat muji Tuhan kita, amin. Yuk kita mau sambung pujian kita. Pujian ini dinyanyikan kalau menjelang Paskah nih, ya. Jadi mungkin ada yang familiar, ada yang enggak. Tapi kalau yang enggak, ya kita belajar lagi sama-sama. Yuk katakan Dia penebusku, Dia hiduplah.
semangat puji Tuhan kita? Sekarang colek kanan kirinya bilang lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi. Ya, oke, yuk kita mau sambung pujian kita. Sebab dialah Raja, kita mau bersyukur kepadanya. Tepuk tangan yuk. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi sebab apa? Karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang hidupku. Kau yang berjaya, turun semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Mari kita mau terus bersyukur kepada Tuhan, Raja dan Allah kita. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian sebab apa? Karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang hidupku. Kau yang berjaya, turun semesta sujud menyembah. Katakan kau yang berjaya Tuhan. Kau yang berjaya, turun semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Untuk Raja kita yang mulia. Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu. Ya. Terima kasih sudah bersemangat muji Tuhan kita. Saya yakin juga Tuhan bertahta di atas pujian kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Waduh, batuk-batuk semua ya. Aku ketinggian. Aku ketinggian kali ya, nariknya ya langsung. Tapi memang lagi musim Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa mulai pakai masker lagi. Ya. Ini mestinya juga saya spill dikit, suami saya yang tugas hari ini drummer, tapi karena lagi demam jadi digantikan. Untung ada yang standby ya, anak-anak remaja kita nih yang sudah biasa gitu ya memuji memuliakan Tuhan. Oke, kita akan siapin hati kita mau tenangin hati kita untuk menyambut firman-Nya pagi hari ini. Terima kasih Tuhan,
Karena salib-Mu aku bisa hidup. Karena pengorbanan-Mu Tuhan, aku bisa menang Tuhan. Bahwa sekarang aku tidak lagi di bawah hukum dosa, budak dosa, tapi aku bisa memilih untuk hidup berkemenangan, hidup kudus sesuai dengan kehendak-Mu, karena aku telah ditebus. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang mulia. Mari kita menaikkan pujian ini. Buat yang hafal boleh dengan sikap berdoa, tapi kalau yang belum boleh tetap lihat ke depan. Dan kita menyatakan pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan, Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saya undang sekali lagi jemaat berdiri bersama menyambut firman Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, Terima kasih Tuhan. karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa
Engkau yang sanggup untuk melakukan segala mujizat apapun di dalam kehidupan kami. Karena Kau telah menang, Kau telah bangkit, Kau telah mengalahkan kuasa dosa, Kau telah mengalahkan maut, maka kami ada di rumah-Mu pada saat ini. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau di pagi ini kami bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepadamu. Ini adalah satu sukacita yang besar di dalam kehidupan kami. Jauh melebihi daripada emas dan permata apapun yang ada dalam dunia ini. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kalau di pagi ini kami pun diberikan kesempatan untuk menyembah-Mu, untuk meninggikan nama-Mu. Kami percaya suara kami, nyanyian kami, lagu kami sudah menjadi sesuatu hal yang indah di hadapan-Mu. Dan saatnya kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami akan belajar tentang nasihat-nasihat kebenaran firman Tuhan yang harus kami dengarkan di pagi ini, yang harus kami mengerti di pagi ini. Karena itu Bapa, jadikan tanah hati kami sebagai tanah yang subur, yang siap ditanami oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah pada saat ini hanya Allah Roh Kudus yang beracara di tengah-tengah kami. Hanya Allah Roh Kudus yang menguasai seluruh ruangan ini. Hanya Allah Roh Kudus yang menguasai seluruh hati dan pikiran kami. Dan hanya Allah Roh Kudus juga yang akan mengurapi hamba-Mu. Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya boleh katakan, amin. Shalom semua. Bagaimana kabarnya minggu ini? Luar biasa. Gak terasa ya, kita satu hari cepat berlalu. Sekarang kita udah mau sampai di penghujung bulan Maret. Gak lama lagi ini hari Jumat kita udah memperingati hari kematian Tuhan. Udah itu loncat ke hari Minggu memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hari ini seperti di waktu minggu-minggu yang lalu, Sinode Gereja Bethel Indonesia lagi berbicara banyak tentang iman. Hari ini pun saya mendapatkan tema dari Sinode Gereja Bethel Indonesia tentang iman juga, yang diberi judul Beriman Meski Tidak Melihat. Dan saya diberikan nats pembimbing dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Mungkin kita baca bersama-sama ya. Soalnya ada sebagian mungkin anak-anak Tuhan yang jarang baca Alkitab. Kita buka dulu dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Saya udah tuliskan di layar. Yuk kita baca bersama-sama. Judulnya adalah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. 3, 2, 1. Tetapi Thomas delapan hari. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Saudara-saudara, beriman meski tidak percaya. Ini yang diberikan tema kepada kita. Ada satu hal yang penting tentang iman yang harus dimengerti oleh anak-anak Tuhan, oleh orang-orang percaya. Bahwa sebenarnya
iman itu bersifat dinamis. Iman itu bersifat dinamis yang bukan berarti diam begitu aja. Iman itu bisa berubah-ubah. Iman yang diberikan oleh Allah kepada orang, kepada setiap manusia, kepada setiap orang percaya, itu bukan hanya dalam bentuk seperti benda mati, blok aja begitu aja. Enggak. Tapi iman yang ada di dalam kita itu bisa berubah-ubah. Bukannya dalam pengertian ntar berubah jadi kayak batu, ntar berubah jadi kayak patung, bukan. Maksudnya berubah kadar iman di tengah-tengah kita. Berubah, iman itu bersifat dinamis. Dinamis itu berarti bergerak. Bergerak kalau iman yang baik, iman yang benar, iman yang sejati, dia akan bergerak secara progresif. Bergerak untuk menuju satu semakin lama, semakin baik, semakin mengenal, semakin baik, dan sampai iman yang menuju kepada kesempurnaan. Tapi ada juga iman yang bergerak itu bukan secara progresif, secara degradasi. Istilahnya secara iman yang ada dalam diri kita itu bisa juga menurun. Bukannya meningkat, bisa juga menurun. Bagaimana caranya iman itu bisa menurun? Biasanya kalau iman itu menurun, itu bisa terjadi karena banyak kekecewaan. Banyak persoalan, banyak pergumulan. Umpamanya banyak harapan-harapan yang kita naikkan kepada Tuhan, tapi kenyataannya ini iman bisa berubah, bisa iman dalam seseorang itu bisa menurun, mengalami degradasi. Karena itu kalau zaman sekarang itu kita tuh nggak heran kalau kita suka dengar, oh saya udah jadi seorang mualaf, atau oh saya udah jadi orang murtadin. Nah, mereka ini yang imannya mengalami degradasi, penurunan. Awalnya mereka percaya kepada salah satu sesuai dengan agamanya, dia percaya kepada Tuhan yang dia sembah. Tapi karena begitu banyak kekecewaan, mungkin dia kekecewaan dalam kehidupan, apalagi dia kecewa kepada Tuhan yang saat itu dia percayai, sehingga membuat dia imannya itu berkurang, bahkan sampai memudar. Jadi dia tuh akhirnya berpindah kepada kepercayaan yang lain. Dan dia memiliki iman yang lain sesuai dengan agama yang dianutnya. Ini iman yang degradasi, yang mengalami penurunan-penurunan. Ngerti ya maksudnya? Tapi ada penyebab-penyebab yang lain juga selain karena kesusahan hidup. Ada juga yang karena ya keinginan duniawi, yang sampai-sampai dia harus mengorbankan iman dia. Ini iman yang mengalami degradasi. Tapi hari ini kita mau belajar tentang iman yang progresif. Iman yang terus bertumbuh. Tentang perjalanan iman itu sendiri. Bagaimana iman itu mulai bertumbuh di dalam kehidupan kita. Saudara, hal pertama sekali, bagaimana iman itu bisa ada dan iman itu bisa bertumbuh adalah karena melihat. Kita percaya karena melihat. Ini satu dasar yang paling simpel. Satu hal yang paling umum yang terjadi. Sama aja umpamanya kayak saya bertanya sekarang, saudara semua percaya kalau Pak Sugi bisa bawa mobil? Percaya nggak? Sekarang kalau saya tanya, saudara percaya nggak kalau Nya bisa bawa mobil? Hah? Nggak kuat bawa. Oh ya bawa itu dipanggul Pak. Maksudnya nyetir. Percaya nggak? Nggak. Karena apa? Itu nggak pernah lihat. Apalagi Bugem bisa bawa mobil? Nggak percaya ya? Karena kita nggak pernah lihat. Ini hal yang simpel. Jadi kita bisa lihat dia percaya karena kita melihat. Melihat apa? Melihat apa yang dia kerjakan di dalam kehidupannya. Sama. Yang pertama, iman percaya itu bisa timbul karena kita melihat. Melihat apa? Yang pertama melihat pekerjaan Tuhan. Ini yang paling simpel. Melihat apa yang Tuhan lakukan. Sama seperti begini, seumpamanya saudara-saudara percaya nggak kalau Ibu Pur jago masak? Percayanya dari mana? Udah sering makan.
ngerasain masakannya. Iya benar. Karena kita tahu, kita ngelihat hasil pekerjaan bubur. Sama nih dengan iman. Iman kita bisa melihat Tuhan, kita percaya kepada Tuhan karena kita bisa melihat pekerjaan Tuhan. Kalau waktu zaman Yesus hidup, kita balik ke zaman lalu. Waktu Yesus hidup, Yesus banyak buat mukjizat kan. Banyak sekali kan. Orang lumpuh bisa jadi jalan. Orang buta bisa melihat. Terus orang yang kerasukan setan bisa disembuhkan. Orang yang kusta bisa lahir. Bahkan orang yang mati bisa Tuhan bangkit. Ini pekerjaan Tuhan. Orang yang pertama kali bisa percaya kepada Tuhan, memiliki iman kepada Tuhan, adalah pribadi yang merasakan itu. Sama seperti tadi yang saya umpamakan ibu. Percaya ibu bisa masak. Percaya karena apa? Udah makan babi hongnya. Enak. Sama. Orang yang dibangkitkan, orang yang sakit kusta yang disembuhkan, orang yang lumpuh dibuat berjalan, orang yang meninggal bisa berdiri. Bisa bangkit maksudnya. Itu pribadi yang pertama yang melihat pekerjaan Tuhan atau merasakan pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan. Itu orang yang pertama kali percaya karena melihat. Tapi apakah cuma orang-orang itu saja atau orang yang merasakan pekerjaan Tuhan saja yang bisa percaya, yang timbul? Orang-orang yang ada di sekelilingnya yang saat itu melihat, wih, itu tadinya lumpuh sejak lahir, itu dia buta sejak lahir. Gua tahu bener dia ini buta, nggak bisa ngelihat, dia ini lumpuh nggak bisa berjalan, sekarang bisa berjalan. Nah, karena dia melihat pekerjaan Tuhan seperti itu, dia percaya. Dia percaya. Ini perjalanan iman yang paling dasar. Perjalanan iman yang paling dasar. Begitu kita lihat, seumpamanya seorang hamba Tuhan. Waktu itu ada satu KKR. Ketika Benny Hinn datang, katanya waktu itu ada terjadi beberapa mujizat, termasuk orang yang lupa. Dan begitu mujizat itu terjadi, orang melihat, orang di sekeliling itu timbul. Sama seperti salah satu hamba Tuhan yang daerah Sulawesi apa daerah mana? Siapa namanya? Saya lupa. Andi Simon ya. Dia melakukan hal-hal yang banyak, buat mujizat yang banyak. Orang sakit banyak disembuhkan. Bahkan yang disembuhkan itu bukan hanya anak-anak Tuhan. Dari orang-orang yang maksudnya dengan kepercayaan yang lain. Dan orang yang merasakan pekerjaan Tuhan ini, melihat pekerjaan Tuhan ini, mereka timbul bahwa Tuhan yang disembah, Tuhan yang dipercayai oleh hamba Tuhan ini, itu Tuhan yang benar. Ini hal yang simpel, hal yang sederhana. Melihat pekerjaan Tuhan, maka kita akan percaya. Jadi percaya karena melihat. Sama seperti nak yang kita baca tadi tentang si Thomas. Si Thomas waktu awal pertama kali Yesus datang ke ruangan loteng atas, itu Thomas nggak ada. Yesus yang setelah mati beberapa 1 hari kemudian kalau nggak salah, Yesus setelah kebangkitan Yesus menampakkan diri ke murid-muridnya. Damai sejahtera bagi kamu sekalian. Murid-muridnya begitu lihat Yesus yang tadinya mati, langsung dia, imannya timbul. Dia percaya Yesus itu telah bangkit karena saksi mata langsung. Dia lihat langsung. Saat itu nggak ada si Thomas. Kemudian teman-temannya nyamperin si Thomas, nyari si Thomas, keesokan harinya bilang, bro, Yesus bangkit loh. Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Kemarin malam kita lagi kumpul di loteng, Yesus menampakkan diri. Nggak ada sih.
Yuk nggak ada sih. Si Thomas jawab apa? Sebelum aku melihat bekas lubang paku di tangan Tuhan Yesus itu, sebelum jariku ini kucucukkan ke bekas lubang paku itu, sama tangan ini kucucukkan ke bekas lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya. Sorry ye. Itu kalau dia lagi ngikutin si Gemo. Sorry ye. Aku nggak bakal percaya. Kenapa si Thomas nggak percaya? Karena dia nggak melihat. Tapi 8 hari kemudian, waktu si Thomas ikut kumpul di loteng bersama-sama dengan temannya, Yesus sekali lagi damai sejahtera bagi kita. Langsung dia samperin si Thomas, nggak tedeng aling-aling, langsung dia tunjukin, Thomas, ini tanganku nih, ini cucukin, ini, jari kamu ke sini, dan ini lambungku, masukin tanganmu lambung. Langsung si Thomas bilang, ya Tuhanku, ya Allah. Dia langsung percaya karena dia. Waktu saya lagi siapin ini, saudara, lagi siapin dengan yang saya sampaikan ini, tiba-tiba pikiran saya melantur ke murid-murid. Saya mau tanya, kita ingin merenungkan sama-sama. Kira-kira waktu awal Yesus masih hidup, semua murid-muridnya percaya kepada Yesus kan? Percaya karena mereka kan melihat Yesus buat mukjizat itu ini sama pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Mereka percaya sama Yesus. Tapi ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus diadili, dan waktu Yesus harus disalib, mati di kayu salib, kira-kira gimana? Kalau menurut saudara-saudara, kira-kira gimana? Mengalami degradasi, mengalami penurunan. Hah? Ada yang memudar nggak? Sampai hilang percayanya. Sebenarnya ini timbul begitu aja. Iya. Waktu Yesus ditangkap, Yesus diadilin. Kemudian Yesus harus diterima hukuman, dicambuk, sampai dia harus mati di kayu salib. Ini murid-muridnya bagaimana imannya? Apa tetap mereka tetap percaya kepada Tuhan 100%? Atau mereka mulai ciut, mulai mundur? Karena keadaan-keadaan ini mendadak. Peristiwa Yesus ditangkap, peristiwa Yesus harus diadili dan mati di kayu salib. Itu begitu cepat berlakunya. Waktu Yesus masih hidup, murid-muridnya itu mengagungkan Yesus luar biasa. Meninggikan Yesus luar biasa. Mereka benar-benar rasanya gimana lah. Karena mereka berharap Yesus itu akan jadi raja dan akan membebaskan umatnya dari segala penjajahan, kesusahan yang ada saat. Tapi waktu Yesus ditangkap, gimana imannya? Pasti dia bilang, benar. Tapi apakah sampai memudar, sampai hilang? Saya nggak berani. Gitu. Karena di Alkitab sendiri nggak pernah dibahas soal ini. Alkitab nggak pernah bilang. Cuman yang kita tahu, kayak si Petrus, kamu ini sama-sama nih sama Tuhan nih. Ini murid-murid Yesus yang ditangkap nih. Petrus bilang apa? Di situ kita bisa nilai ya, bagaimana iman Petrus kepada. Jujur ngomong, mereka semua terbunuh. Paling enggak imannya terbunuh. Imannya mengalami degradasi. Imannya mungkin ada yang hilang. Ada yang mungkin hilang
kepercayaannya kepada Tuhan, kemungkinan saat itu bisa. Cuma saya berpikir, itu wajar. Sampai mereka berkumpul di kamar loteng apa? Sebelum Yesus hadir, sebelum Yesus menampakkan diri, kira-kira imannya apakah sudah pulih? Tapi waktu Yesus datang, damai sejahtera bagi kamu semua. Murid-muridnya langsung lihat. Bengong nggak waktu itu? Apa ketawa? Tuhan. Yang terjadi apa? Kaget, pasti bengong kan? Pasti nggak percaya kalau itu yang menampakkan diri Yesus. Karena Yesus sudah bangkit sampai Yesus jelaskan, ini aku loh gurumu, Tuhanmu. Baru saat itu mereka bangga. Mereka bangga. Iman mereka kembali pulih. Iman mereka, percaya mereka karena melihat pribadi Yesus sendiri tumbuh. Ini perjalanan iman. Ini yang saya tadi pertama kali saya katakan, saudara, ada satu hal yang harus kita perhatikan bagi anak-anak Tuhan, bahwa iman itu bersifat dinamis, bisa berubah-ubah. Orang yang terlalu mengalami kesulitan, terlalu sulit dalam hidupnya, dia bisa mengalami degradasi. Imannya itu bisa memudar. Karena udah beberapa orang yang telah meninggalkan Tuhan, pindah ke agama lain, mengatakan, enggak, dia nggak bisa terima dengan beda sama orang yang pindah ke agama lain karena keinginan duniawi dia. Dia berharap ada sesuatu yang dia incar, entah mungkin pasangan hidup, entah mungkin kedudukan, jabatan, akhirnya dia mengorbankan. Tapi pada dasarnya, melihat pertama kali, kita percaya karena melihat pekerjaan. Lalu yang kedua, kita percaya karena melihat kuasa Tuhan, mendengar akan kuasa Tuhan. Ini hal kedua ini juga penting. Ini hal kedua ini yang bisa menimbulkan iman percaya kita kepada Tuhan. Bukan karena melihat langsung, tapi kita mendengar. Melihat akan kuasanya Tuhan, bukan pekerjaan Tuhan. Kuasanya Tuhan. Sebenarnya hal yang pertama melihat pekerjaan Tuhan, sama kita melihat atau mendengar kuasa Tuhan, dua-duanya ini nggak beda terlalu jauh. Karena apa? Karena dua-duanya berfokus kepada Tuhan. Berfokus kepada Tuhan. Tuhan juga. Cuman yang saya mau jelaskan di sini karena ini bimbingan arahan dari sinode, saya harus menjelaskan ini, ya saya jelaskan. Kenapa? Karena kita mendengar kuasa Tuhan, melihat kuasa Tuhan, kita bisa percaya. Sekarang seperti ini. Kan nggak setiap kali kejadian waktu Yesus buat mujizat, semua orang hadir di situ kan. Nggak setiap kali kan. Tapi ada orang-orang lain yang mendengarkan. Yesus melakukan mujizat. Yesus membuat orang lumpuh sembuh, orang mati dibangkitkan. Mereka nggak tahu kan, nggak melihat saksi mata langsung. Tapi mereka mendengar akan kuasa Tuhan seperti itu. Ini bisa menimbulkan iman. Percaya karena mendengar kuasa Tuhan. Mendengar kedahsyatan dan kehebatan. Contoh yang sederhana dah. Saudara ingat sama pribadi yang namanya Bartimeus? Orang buta. Ini orang buta yang ngemis di kota Yeriko di dekat pintu gerbang. Saya masih ingat benar waktu Pak Ageng khotbah di sini, bilang, pengemis yang paling lihai yang pernah ada di bangsa Yahudi, itu si Bartimeus. Gila. Pengemis buta yang paling hebat, Bartimeus. Pak Ageng jelasin, karena apa? Karena Bartimeus itu enggak seperti orang-orang buta lainnya, yang ngemis mungkin ngemis di dekat bait Allah, minta sedekah, atau dia ngemis-ngemis di tempat ramai seperti umpamanya di pasar-pasar. Dia enggak. Dia itu ngemisnya di dekat pintu gerbang.
pintu gerbang kota Yeriko. Kenapa dia mau ngemis di situ? Karena dia berpikir begini, setiap orang kebiasaan nih, orang ya sebenarnya bukan cuma orang Yahudi, kita juga biasanya suka begitu. Kalau kita mau pergi ke luar kota, dia kan mesti ngelewatin pintu gerbang. Supaya di dalam perjalanannya nanti aman, dia beri sedekah. Dia kasih sedekah ke orang-orang buta atau orang pengemis yang ada di situ. Dan salah satunya di Bartimeus. Sama juga kalau orang pulang dari luar kota sampai ke kota tujuannya ke Yeriko, dia begitu sampai, aduh puji Tuhan, selamat di jalanan, gak dirampok, gak ketemu penyamun, di jalanan aman-aman aja. Dia kasih. Makanya Pak Gem bilang ini pengemis lihai. Bukan cuman sampai di situ lihainya. Dia sengaja dia ngemis di pintu gerbang kota Yeriko. Biasanya itu pintu gerbang kota yang ada, di situ suka ada kedai. Dan orang yang mau pergi atau baru datang dari luar kota, karena dia capek, dia tuh suka duduk di kedai itu istirahat. Entah minum, entah makan, mereka biasa kongkong, suka ngobrol. Apalagi kalau yang dari luar kota itu wanita. Ngobrolnya kan panjang biasanya. Suka terus gitu. Nah, waktu mereka ngobrol-ngobrol seperti itu, mereka pasti akan bercerita tentang hal-hal yang terjadi di luar. Dan saat itu, hal yang paling viral, hal yang paling sering banyak orang omongin adalah Yesus begitu. Yesus, wah denger lu, itu di dekat Kapernaum, di dekat Galilea, di dekat Yudea, di mana. Orang buta disembuhin, orang kusta 10 orang disembuhin. Itu makan di kota Nain, itu ada anak yang meninggal. Gua lihat sendiri, itu mamanya nangis kayak gerung-gerung. Waktu Yesus lihat begitu, anaknya dibangkitin lagi. Wah dahsyat tuh kuasanya. Itu nabi yang paling hebat. Itu Elia. Dikatakan Elia itu bangkit lagi. Elia datang lagi, Nabi Elia. Jadi cerita tentang kuasa Yesus, cerita tentang pekerjaan Yesus, walaupun dia nggak ngelihat, dia mendengar. Dan karena dia mendengar ini, iman percayanya jadi. Karena itu waktu Yesus masuk ke kota Yeriko, ini si Bartimeus dengar, Yesus. Orang kan rame, pasti rame waktu Yesus datang. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus. Bartimeus begitu dengar seperti itu, dia tahu ini nabi hebat nih, bisa sembuhin gua nih. Dia berteriak, Yesus, anak Daud, Yesus, Yesus. Dia berteriak-teriak, dia panggil. Orang bilang lu berisik, diam. Semakin disuruh diam, semakin dia berteriak. Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Sampai Yesus dengar, akhirnya Yesus panggil. Yesus cuma tanya, apa yang kau inginkan aku perbuat? Bartimeus bilang apa? Apa yang Bartimeus percaya karena dia percaya. Sama si wanita pendarahan yang berapa tahun? 12. Saya sempat salah ngomong 15 tahun. Anak saya bilang 3 tahun lagi di mana Pak? Saya lupa. 12 tahun dia pendarahan. Kira-kira dia sempat nggak ngelihat pekerjaan Tuhan, orang buta disembuhin kayak atau orang lumpuh bisa berdiri, lihat nggak? Belum tentu. Enggak.
Tapi si wanita ini mendengar Yesus tuh hebat, dahsyat, kuasanya luar biasa. Karena itu dia beraniin diri waktu Yesus lagi lewat, pengen ke rumah ke salah satu perwira itu. Waduh, Yesus lewat nih di depan rumah. Jauh-jauh dari gang dia udah larian. Udah dia ngendek pelan. Begitu dahsyat. Asal saja dijam jubahnya, ujung jubahnya. Maka aku, dan itu terjadi. Karena benar. Ini perjalanan iman dalam tiap-tiap diri. Ada orang percaya di sini. Mungkin karena dia mendengarkan kuasa Tuhan. Mungkin dia mengalami sendiri akan pekerjaan tangan Tuhan dalam hidup. Mungkin dia mengalami sendiri melihat orang disembuhkan atau orang dipulihkan. Sehingga iman percaya. Ini hal pertama yang paling mendasar. Lalu setelah kita bisa percaya karena melihat atau mendengar kuasa Tuhan, iman itu akan beralih. Kita akan percaya meski tidak. Ini perjalanan iman. Percaya meski tidak. Saudara percaya Yesus itu adalah Putra Allah? Pernah lihat? Pernah dengar? Ini perjalanan iman yang Tuhan. Perjalanan iman ini terjadi karena pengenalan kita kepada Allah itu semakin baik. Pengenalan kita kepada Tuhan itu semakin tinggi. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Apalagi seiring dengan perjalanan hidup kita selalu berjalan. Saudara pernah ngerasain mujizat yang Tuhan lakukan? Pernah? Pernah Bu Esther? Ibu ngalamin mujizat ini? Hah? Banyak. Gimana? Saya pun pernah. Saya udah divonis suruh pasang ring di sini, di Jakarta. Karena saya disuruh treadmill aja udah nggak bisa. Jalan aja udah. Khotbah waktu itu saya ingat saya masih Tuhan izinin khotbah di daerah selatan karena jauh banget. Itu 2 kali khotbah. Yang kedua saya udah pulang, saya ngomong, ini jantung nih debarannya kencang. Sampai saya dibawa ke dokter. Dokter bilang, ini harus pasang katerisasi dulu supaya kita pasti di mana aja letaknya. Tapi istri saya bilang waktu itu asuransinya masih hidup. Kebetulan. Belum kelupaan nggak kebayar. Karena yang sekarang itu habis itu mati. Karena asuransinya hidup, daripada laki gua dipesiangin di Jakarta katanya, mendingan dibawa saya ke Penang. Saya dibawa ke Penang. Ke apa ya? Adventist ya? Iya, ke Adventist. Waktu pertama kali saya datang ke rumah sakit Adventist, yang saya lihat fotonya, itu depan rumah sakit ada moto. Kami hanya bekerja. Itu yang pertama kali saya lihat. Saya bilang, ini rumah sakit. Berarti rumah sakit ini, dokter-dokternya, perawat-perawatnya, nggak pernah mengajukan diri. Dia percaya kalau orang yang bisa sembuh itu kuasa. Saudara tahu, waktu saya datang, itu biasa kalau mau ketemu Tan Aik Seng, jagoan jantung di sana, itu mesti ngantri dari jam 2, jam 3 pagi. Tapi ini saya datang, itu suster begitu baik. Saya kayaknya jalannya dipersiapkan, hanya istri saya. Nanti saya siapin, datang jam 6. Supaya kelihatannya enak. Jam 6 cuma susternya, kelihatannya enak. Saya siapin. Udah, semua orang bilang, di sana nggak bisa disogok. Lu mau kasih duit berapa mau ngambil nomor?
nggak bisa. Tapi saya nggak keluar perak pun untuk dapat nomor yang ini. Itu semua kayak dibukain jalan. Waktu saya ke dokter yang dokter ini bilang, yuk kita kateterisasi. Waktu saya dikateterisasi, dilihat penyumbatannya, ternyata ini mah nggak apa-apa, Pak. Ini baru 30%. Ini belum ada setengah juga belum ada. Jadi saya ada plak bener. Tapi ini nggak ngeganggu saya. Dan memang begitu saya sampai ke sana, itu debaran itu udah hilang, rasa ngos-ngosan itu udah hilang. Dan saya tahu, saya saat itu saya terima miracle. Saya terima miracle. Saya baca, saya lihat. Tuhan yang saya di situ menanti. Di dalam pengenalan kita kepada Tuhan, kita percaya tanpa melihat kepada Tuhan, itu kita melihat pribadinya Tuhan. Di situ kita bisa tahu bahwa tanpa kita harus melihat pekerjaan tangan Tuhan, tanpa kita harus mendengar kuasa Tuhan, tapi yang kita lihat hanya pribadi Tuhan, di situ timbul kita percaya tanpa harus melihat. Seperti apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Dia itu percaya tanpa harus lihat pekerjaan tangan Tuhan. Waktu Sadrak, Mesak, Abednego itu diancam, bakal dibuang ke dapur perapian, mereka pernah lihat nggak kuasa Tuhan terjadi dalam hidup dia? Tapi yang mereka tahu, Sadrak, Mesak, Abednego, dia percaya pribadinya, bukan kuasanya. Karena itu dia bilang, aduh, kalau Tuhan bisa lepasin saya dari dapur perapian, Tuhan pasti lepasin saya. Tapi kalau Tuhan nggak bisa, saya juga nggak bakalan nyembah itu patung yang Tuhanku buat. Sekalipun resikonya saya mati. Saudara, gimana Tuhan nggak bangga kalau kita punya iman percaya seperti itu? Kita menghormati Tuhan lebih dahulu. Kita percaya kepada Tuhan lebih dahulu. Kalau Tuhan lihat anak-anaknya, aduh luar biasa amat. Dia sampai mau berkorban, sampai meskipun dia mati, dia tetap percaya kepadaku. Walaupun dia ini belum pernah lihat kuasaku begitu dahsyat. Dia belum pernah lihat pekerjaan tanganku seperti apa. Karena itu nggak heran, waktu Sadrak Mesak dibuang ke dalam perapian, mereka nggak mati. Tuhan turun tangan tolong mereka, Tuhan buat mujizat. Bahkan itu Raja Nebukadnezar begitu dia lihat. Tadi yang kita lempar berapa orang? 3. Ini sekarang 4. Lagi pada main maciok lagi. Dari mana yang satu? Mukanya seperti anak Yehu. Itu dahsyat. Iman yang terbaik. Iman yang Tuhan sukai. Iman yang Tuhan ingini yang ada dalam diri Anda. Tetap percaya. Tidak. Saudara mau memiliki iman seperti itu? Amin ya. Kalau saudara mau ingin memiliki iman seperti itu, saudara harus belajar selalu berjalan. Miliki hubungan erat saudara dengan Tuhan. Bagi waktu kita spesial buat saat teduh sama Tuhan. Bagi waktu kita spesial untuk bisa menyembah kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bagi waktu kita spesial, kita khususkan spesial untuk bisa dekat dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Supaya anak-anaknya itu sama Tuhan bisa punya hubungan yang erat. Sehingga pengenalan kita kepada Tuhan itu semakin lama semakin dalam semakin tinggi. Sampai kita bisa bilang, rupanya Tuhan begitu ya. Luar biasa. Kalau saudara mau melakukan
Tuhan pasti, saudara pasti menjadi orang yang berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak. Amin. Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau baru saja kami mendengarkan nasihat tentang ini, tentang iman yang harus kami miliki. Engkau telah menjelaskan kepada kami tentang perjalanan iman bagi orang percaya. Dan Engkau telah mengingatkan kepada kami bahwa iman itu bersifat dinamis. Hati-hati, iman bersifat dinamis. Iblis itu banyak akalnya. Iblis itu banyak caranya untuk membuat anak-anak Tuhan mengalami degradasi tentang imannya. Sehingga iman itu kalau kita tidak mengerti, kita tidak jaga dengan baik-baik, iman itu bisa hilang, bahkan bisa memudar. Hati-hati dengan pekerjaan dunia ini, dengan apa yang iblis lakukan. Terima kasih Tuhan, Tuhan mengingatkan kami tentang iman yang bisa dikoyak-koyak oleh iblis. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan juga telah menjelaskan kepada kami bahwa dasar dari iman itu timbul melihat dan percaya. Mendengar akan kuasa Tuhan. Tapi jauh daripada itu, Tuhan lebih suka kalau semua anak-anaknya bisa memiliki iman, percaya meskipun tidak melihat. Tuhan gak mau kalau kami semua bersikap berlaku seperti si Thomas. Yang harus Tuhan tampakkan diri dulu. Tuhan harus tunjukkan pribadinya dulu. Tuhan tunjukkan tangannya, lambungnya dulu. Baru Thomas percaya. Enggak. Kami mengerti Tuhan. Kalau Tuhan menginginkan semua anak-anakmu percaya, sekalipun gak melihat. Karena itu yang Tuhan inginkan. Keluar dari dasar hati. Kami mengakui akan pribadimu yang tinggi, pribadimu yang mulia, pribadimu yang luar biasa, dan pribadimu yang mulia. Sekali lagi terima kasih Bapak. Terima kasih untuk nasihat dan penjelasan kepada kami tentang iman yang mulia. Terima kasih. Roh Kudus, meteraikan semua ini dalam loh hati kami yang paling dalam. Dan ingatkan sepanjang hidup kami bahwa kami harus tetap percaya, menjaga iman kami, agar kami semakin hari semakin dikenang oleh Tuhan, semakin disukai oleh Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami meteraikan doa ini. Amin. Amin. Saya yakin kita semua diberkati oleh firman-Nya hari ini. Amin. Biarlah kita mempunyai iman seperti Sadrak Mesak Abednego. Biarlah kita menjadi orang yang berbahagia karena kita percaya walaupun tidak melihat. Amin. Terima kasih untuk pelayanannya, Om Wiwi. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekarang tiba saatnya kita akan berikan persembahan untuk yang bertugas. Boleh maju ke depan. Nanti Binta dengan kasih Diaken Yong Puryanti akan berdoa untuk persembahan kita pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, sungguh kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan, terlebih pagi hari ini Tuhan. Kami sudah dilayakkan untuk memuji menyembah-Mu, mendengar suara-Mu lewat hamba-Mu PDM Wiwi Karta Elia. Biarlah kami mau belajar Tuhan, percaya walaupun kami tidak melihat. Saatnya Tuhan kami akan berikan persembahan. Tuhan tolong agar kami dapat memberinya dengan hati yang penuh sukacita. Dan kami berdoa juga untuk kedua hamba-Mu yang melayani kolektan dengan berkat yang khusus yang daripadamu. Biarlah setiap persembahan ini boleh berguna bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita berikan dengan tulus hati dan sukacita. Untuk yang bertugas membacakan pengumuman, saya undang untuk maju ke depan.
Shalom. Ya, selamat hari Minggu semuanya. Kita telah diberkati oleh firman-Nya pagi ini. Dan apakah ada yang baru pertama kali mengikuti ibadah? Di atas ada yang baru? Ya, semua jemaat yang setia. Kami juga dari GB Aberta menghimbau kiranya bapak-bapak, ibu-ibu atau saudara-saudari dapat mengajak temannya atau siapa juga untuk beribadah di gereja kita. Keluarga besar GB Aberta mengucapkan terima kasih kepada PDM Wiwikarta Elia yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanannya. Terima kasih juga kepada seluruh pelayan yang telah setia melayani kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Mari kita hantarkan anak cucu keponakan kita untuk mengikuti Aberta Kids pada 10.30 setelah kebaktian umum ini. Bila ada atau yang mengalami kesulitan untuk mengantar atau menjemput, nanti bisa menghubungi sekretariat. Kita ada tim yang untuk menjemput dan mengantar. Komsel Pemuda Aberta diadakan pada hari Minggu ini, tanggal 24 Maret 2024, pukul 11 siang. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Andrian Dungu. Kaum wanita diundang hadir dalam kebaktian kaum wanita Aberta yang diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Hari Selasa ini tanggal 26 Maret 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Noktavianus Sega. Benteng doa GB Aberta pada hari Jumat 29 Maret ditiadakan karena pada tanggal 29 Maret ini tepat pada hari kematian Tuhan Yesus, dan akan dimulai kembali Jumat depannya tanggal 5 April 2024 pukul 10 pagi seperti biasa. Kita juga diingatkan kembali untuk mengantar anak cucu untuk mengikuti kebaktian Paskah Aberta Kids pada hari Jumat Agung tanggal 29 Maret pukul 8.30. Jadi untuk anak cucu dapat, anak-anak ya maksudnya, untuk mengikuti kebaktian Paskah Aberta Kids pada hari Jumat. Sekali lagi pada hari Jumat tanggal 29 pukul 8.30. Kaum muda diajak untuk hadir setiap Sabtu sore pukul 18 dalam komunitas Aberta Youth Team. Hari Sabtu ini tanggal 30, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Karmelia Suryanto. Untuk kebaktian Paskah pada hari Minggu 31 Maret 2024 pukul 10 pagi. Jadi sekali lagi bukan pukul 8 tapi pukul 10 pagi untuk minggu depan, dan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Haryanto Winata dari GBI Kartariso. Disertai juga dengan perjamuan kudus oleh gembala kita, kemudian pembagian roti hidup dan telur Paskah, serta ada acara Ramatama. Untuk dana diakonia, seluruh jemaat diajak untuk berpartisipasi dalam dana diakonia, baik sebagai donatur rutin atau temporer. Dana diakonia ini akan digunakan untuk membantu jemaat-jemaat intern serta kunjungan ke pihak lain yang membutuhkan. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan amplop atau transfer atau QRIS, dan informasinya bisa menghubungi Diakon Livi. Jemaat yang tergerak mendukung acara kongko dulu, baik secara makanan, minuman, ataupun dana, dapat menghubungi saya dan Diakon Livi.
Untuk acara Jumat Agung pada tanggal 29 Maret ini GBI Aberta akan mengadakan aksi sosial ke Panti Werda Rumah Misi pada hari Jumat ini. Karena keterbatasan tempat, maka kunjungan akan diwakili oleh tim BPG. Mari kita tunjukkan kepedulian kita kepada sesama melalui dana diakonia. Terima kasih juga kepada Ibu Ika yang telah mempersembahkan Rp100.000 dan jumlah yang pada saat ini sebesar Rp8.800.000. Terima kasih untuk persembahan jemaat semua. Saya tahu ini banyak juga dari luar yang menyumbang ya, dan itu melalui jemaat kita di sini yang telah menjadi saluran berkat. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus yang menggantikan berlipat-lipat. Seluruh jemaat diajak untuk berpartisipasi dalam dana Paskah. Jadi minggu depan kita sudah Paskah. Jadi jemaat diberi kesempatan kalau tergerak dapat memberikan persembahan bisa melalui amplop, transfer, atau QRIS. Mari kita tetap dukung gereja kita melalui persembahan perpuluhan yang bisa dilakukan di kantong kolektor atau di kotak perpuluhan, juga dapat transfer dan scan QRIS yang ditempelkan di kursi-kursi di ruangan kita ini. Jangan lupa juga tetap kita satukan hati kita untuk berdoa untuk bangsa negara kita. Kita setiap malam pukul 21 dimanapun kita berada, kita dapat berdoa, meluangkan waktu sejenak agar pemulihan terjadi bagi bangsa negara kita. Tetap kita mengikuti kegiatan-kegiatan gereja kita melalui warta digital yang dikirimkan melalui WA Group GBI Aberta. Apakah ada pengumuman tambahan, Ibu? Ya, terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah pagi ini nanti untuk doa berkat oleh Ibu Gembala kita. Mari saya undang untuk kita berdiri. Karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Benar ya Bapa, karena salib-Mu kami hidup sampai saat ini. Karena salib-Mu kami masih diberi kesempatan untuk hadir pada pagi ini. Bersekutu menyembah-Mu, menaikkan pujian-pujian kami, mendengar teguran-teguran Engkau. Ya Bapa, karena salib-Mu kami hidup. Karena salib-Mu kami kuat. Karena salib-Mu kami dapat menang. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapakku. Ya Bapak, kami percaya bahwa kami tidak melihat, tapi kami percaya kepada Engkau. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan, untuk apa yang kami dengar pada pagi ini. Menguatkan kami, memberikan kami kekuatan baru setiap hari. Terima kasih ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati PDM Wiwikarta Elia Tuhan. Dimanapun Engkau kudus, nama-Mu yang dimuliakan. Banyak menuai jiwa-jiwa baru ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati keluarga besarnya. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, kami menyerahkan seluruh jemaat Aberta ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau tahu apa kesulitan kami masing-masing Tuhan. Apa pengumulan kami masing-masing ya Tuhan.
apa penyakit kami masing-masing ya Tuhan. Kami serahkan, karena salib-Mu kami akan menang Tuhan. Melalui semuanya dengan keberadaan salib-Mu Tuhan. Kami juga pada Jumat ini juga akan memperingati kematian Engkau Tuhan. Engkau disalibkan karena kami Tuhan. Engkau disalibkan karena ingin menebus dosa-dosa kami. Ya Bapa, sungguh kami tidak layak di hadapan-Mu. Tapi Engkau mencintai kami lebih dari diri-Mu sendiri. Sehingga Engkau berkorban di atas kayu salib. Terima kasih lagi ya Bapa. Engkau memberkati juga acara pada tanggal 29 Maret ini. Kami akan mengunjungi rumah misi ya Tuhan. Biarlah kami menjadi berkat bagi sesama kami. Kami menjadi berkat orang-orang tua yang ada pada rumah misi ini. Kami akan membawa persembahan kami. Persembahan kami ini juga berasal daripada Engkau ya Tuhan. Engkau yang terlebih dahulu memberkati kami. Sehingga kami juga mendapat memberkati sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati pada tanggal 29 Maret ini dengan cuaca yang baik. Kami dapat tiba tujuan ke tempat rumah misi dengan tanpa kurang satu apapun. Di sana kami dapat beramah-tamah dengan orang tua yang ada di sana. Engkau memberkati perjalanan kami ini ya Tuhan. Dan biarlah kami dapat menjadi berkat. Dan kami dapat menceritakan kepada orang tua yang mungkin pada waktu di sana belum mengenal Engkau. Biarlah kasih Kristus ada untuk mereka dan mereka dapat mengenal kasih-Mu. Terima kasih sekali lagi ya Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat yang tidak hadir pada pagi ini. Mungkin ada yang sakit, kami percaya oleh biru-biru tubuh-Mu Tuhan, kami telah sembuh. Kami juga berdoa untuk Pak Teguh yang mungkin terbaring sakit pada saat ini karena demam atau apapun yang beliau rasakan ya Tuhan. Engkau lawat Bapak Teguh ya Tuhan, Engkau sembuhkan dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami ya Tuhan, yang pada minggu lalu sudah diumumkan bahwa pemenangnya adalah paslon 02 ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan menjadi suasana untuk Indonesia tercinta ya Tuhan. Tapi kami percaya semua terjadi itu adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Sesuai dengan kehendak-Mu yang terjadi untuk negara Indonesia. Kami percaya Engkau mencintai anak-anak yang ada di NKRI ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati presiden yang terpilih dan segala dewan DPRD ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Jokowi dan wakil dan seluruh jajaran menteri dan segala anggota-anggota yang lain ya Tuhan. Engkau memberikan roh yang takut kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, biar mereka mempunyai jiwa yang untuk bukan karena keinginan, kepentingan pribadi ya Tuhan, tapi untuk seluruh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi terima kasih ya Tuhan, kami serahkan rangkaian acara kami baik untuk Jumat Agung dan Paskah ya Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Engkau hantarkan kami ke tempat tujuan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan doa kami hanya diladaskan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini juga kami tidak lupa berdoa untuk anak-Mu Ibu Eri yang sekarang sedang terbaring di rumah sakit. Tuhan, Kau yang tahu apa yang dirasakannya, Kau juga tahu di bagian mana yang sakit. Dia adalah anak-Mu, kepunyaan-Mu, milik-Mu, buatan tangan-Mu. Itu sebabnya kami serahkan Ibu Eri ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Kau tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa di tempat yang sakit, di tempat yang dia rasakan tidak nyaman. Di dalam nama Yesus,
Aku perintahkan segala sakit penyakit boleh keluar di dalam nama Yesus. Sekarang juga Ibu Eri boleh mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu hari ini. Dengan iman kami mendengar. Dengan iman kami percaya. Itu sebabnya mujizat pasti terjadi Tuhan. Baik buat Bapak Teguh dan juga Ibu Eri. Engkau yang ada selalu bersama dia. Engkau yang memelihat dia. Engkau yang memelihara dia Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Pasti terjadi mujizat pada Ibu Eri dan juga Bapak Teguh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Kami percaya pengorbanan-Mu tidak sia-sia. Itu sebabnya kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan. Itu sebabnya kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua, kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Silakan duduk, silakan bersaat teduh. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Diingatkan lagi ya Bapak Ibu, minggu depan jam 10 untuk ibadah Paskah, dan ibadah sekolah minggu Paskah itu hari Jumat.